Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama ikuti tausiah Ramadan. Dan yang akan mengisi pada hari ini adalah Ustaz Haji Afif Tamlika Hasan LCMA. Demikian pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ghurril mayamin. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Istiqamah dan Umum Sukarame beserta jajaran Bapak Imam serta lajnah para imam, para cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yarhamukumullah. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan, keberkahan, dan juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah terus memberikan kepada kita nikmat ini, umur, kesehatan, kekuatan untuk bisa mengarungi semua rangkaian ibadah, baik itu yang sifatnya umum maupun yang khusus terkait dengan bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sekalian. Dan saya secara pribadi mohon maaf jika suara agak pelan hari ini, karena juga beringus ya. Saya pikir saya tidak beringus lagi. Rupanya semua kita semakin bertambah umur, kadang-kadang semakinlah kita diberikan kekurangan dari segi fisikal dan cinta. Wa man yu'mirhu nakishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami berikan umur panjang bagi dia, kami kurangi dia dari segi fisik penciptaan, semakin melemah, semakin terbatas. Dan itu tidak hanya fisikal, tapi secara psikis juga demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini disebut dengan Syahrus Shiyam, bulan puasa. Maksudnya bulan berpuasa. Maksudnya bulan berpuasa, bulan yang Allah mewajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini untuk berpuasa. Kalau bulan lain tidak ada kewajiban selain kewajiban puasa Ramadan, kecuali dia karena ulah kita sendiri, baik kita yang bernazar maupun kita melakukan pelanggaran
keringanan dalam amal-amal ibadah tertentu nanti akan disempurnakan dengan sanksi berpuasa. Atau karena ulah kita berjanji kepada Allah lalu kita ingkari janji itu, berjanji kepada diri sendiri atas nama Allah kita ingkari janji itu, karena terlanjur kita diikat oleh janji dan sumpah itu, maka barulah kita bayar namanya kifarat sumpah puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut. Di puasa yang wajib itu tidak ada di dalam agama kita kecuali bulan suci. Selebihnya adalah puasa sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah, puasa kalau kita lihat secara bahasa dia bermakna mutlaqul imsak, semata-mata menahan. Kalau secara istilah puasa itu adalah imsak an al-akli wa syurbi wa ma yubtilu siyam atau wa minal muftirat fi yawmin qabil lisyam min duru'i al-fajri ila ghurubis syams. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Fajar itu azan subuh, maka kita di sana harus mulai berpuasa. Karena kita sulit mengejar waktu yang pas bagi azan subuh, maka kita perlu imsak beberapa saat sebelumnya, katakanlah 5 menit, 2 menit, 10 menit. Maka pemerintah dalam hal ini memberi tanda sinyal kode itu dengan sirine. Nah, saat sirine itu kita berhenti. Walaupun setelah sirine masih ada kesempatan untuk makan minum, tapi kita sudah hati-hati sampai dengan terbenamnya matahari. Sampai terbenam matahari, bulan matahari itu tenggelam, belum habis. Bukan setelah tenggelam, tapi saat tenggelam penuh di situ Bapak. Bukan setelah tenggelam, apalagi sebelum tenggelam. Jadi adanya berah kepada tenggelamnya matahari. Kalau ada di antara kita beda melihat matahari, misalnya, yang menurut itu dia buka puasa. Karena tidak semua orang melihat matahari, dibuatlah imsakiyah, imsakiyah Ramadan. Ada waktunya sama dengan imsakiyah salat, dibuat. Boleh berpegang kepada itu. 18.54 nanti turun 18.53 ya, sampai 18.52 kalau saya tidak silap. Untuk tahun ini begitu ya, kita buka puasa dengan niat itu. Kalau tidak dengar sirine, kalau tidak dengar azan ya, tapi pastikan jam kita itu sesuai dengan jamnya imsakiyah. Jadi kalau pukul 18.54 besok kita tahu jam kita pas juga jam sama dengan sirine, itu sudah cocok. Jamaah yang dirahmati Allah, itu secara istilah itu menahan makan dan minum serta yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari pada hari yang diperbolehkan puasa. Hari kan boleh raya Idul Adha, hari Tasyrik dan hari Syak. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tarik benang merah. Maka secara substansi puasa itu adalah konsep pengendalian diri. Kita punya pengendalian diri, ada ketahanan yang pada
Setelahnya itu diajarkan tarbiyah, ada pendidikan, ada tahdid, ya, proses mendidik diri untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang al-karimah, akhlak mulia. Kemudian ada proses tanzim, menyusun agenda sesuai dengan prioritas sekaligus sesuai dengan waktu. Ya, kata Nabi di dalam hadisnya, wala yazalun nas fi khairin ma ajjal fitra wa akharu as-suhur. Selamanya manusia akan berada di dalam kebajikan apabila dia mempercepat berbuka, mensegerakan berbuka. Kalau mempercepat, sebelum waktu kita percepat ya. Belum waktu buka, hambur terus, kata Nabi, dipercepat, kan disegerakan. Masuk waktu segera berbuka. Ini akan baik-baik saja manusia. Juga akan baik-baik saja ketika dia mentakhirkan sahur. Dia akan baik, berkahnya ada. Yang satu kita lihat salat subuh tadi kan. Kalau kita sudah akhirkan sahurnya, subuhnya tepat, tubuhnya berjamaah. Kalaupun tidak berjamaah di rumah, dia sempat salat cepat. Karena ngantuk kali dia salat di rumah 2 rakaat. Lalu kemudian tidak ada lagi pindah keranjang, langsung di atas sajadah, tumpah, tapi boy gulung tu, ya. Enak sekali rasanya. Begitu bangun segar jiwa. Atau bangunnya jam 6, apa jam 7 misalnya, setengah 7. Begitu bangun dia udah pemutih, cip 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 suara burung, itu ide ini goreng. Orang semua sunyi karena orang yang ngerti tidur. Manusia akan selamanya berada di dalam energi yang baik, elemen kebajikan, berada di dalam keberkahan selama dia menyegerakan berbuka dan menjauhkan akan sahur, mentakhir. Nabi dia itu buka, jangan dilihat dulu som wisas. Nabi ada pernah puasa disambung, 2 hari sekali berbuka, 3 hari sekali berbuka. Itu pun bukanya disambung sampai sahur saja. Jadi kita di rumah sahur nih, jadi buka puasa tuh bunyi serinnya, cuma masalah tidak ada serinnya gitu. Ya. Kadang-kadang tandanya lentera, dihidupkan rumah sudah ditutup jendela, itu sudah mulai buka puasa tuh. Ya. Atau orang lewat memberitahu udah buka, iftar, atau saling berbagi sudah waktu, ayo riuh dengan suasana spiritual, sosial spiritual gitu ya, riuh. Atau diazankan oleh sahabat, begitu terdengar azan maka mereka buka. Madinah nggak besar dulu, sebesar Masjid Nabawi sekarang, itulah kota Madinah. Sekarang kota Madinah udah keluar loh, ada barang 2 kiloan yang bagian dari 1, ring 2, ring 3. Itu bukan dulu kota Madinah kecil saja, sebesar Masjid Nabawi, situ bertumpuk orang. Jadi terdengar azan, apalagi menyahut oleh orang lain. Kalau mereka berzikir itu besar-besar terdengar. Habis salat itu mereka akan berzikir tuh. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, saya dua-dua nih, saya tahu ketika mereka sudah selesai salat, mereka berzikir dengan suara jahat. Ini Nabi suka dengan kurma atau dengan air putih, lalu kemudian salat.
Jadi dengan segera berbuka, kita salatnya tidak kepikiran. Tidak kepikiran. Buka sudah tenang. Allah, salat maghrib. Assalamualaikum. Baru makan berat. Nabi ada waktu tidak buka sampai ke sahur lagi. Di sahur ini tadi bukanya sahur. Itu puasa wisal namanya. Kadang sehari, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Sahabat mengikuti, tidak dikasih sebenarnya. Ada juga yang ikut. Lalu sampai terlihat bulan sudah masuk Lebaran. Kata Nabi, kalau aku tidak melihat bulan sudah masuk Lebaran, maksudnya, sungguh aku akan tambah lagi. Jadi ada para sahabat yang sanggup. Sama dengan salat tarawih. Tarawih itu salat malam. Cuman tarawih itu di bulan suci Ramadan khusus. Maka minimal pengerjaannya masna-masna 2-2. Salatul lail masna-masna 2-2 udah. Dan rukuk sujud, bangun lagi rukuk sujud, Assalamualaikum, itu 2 rakaat. Bangun lagi 2 rakaat lagi, masna-masna. Assalamualaikum. Aduh, malas saya sudah tidur. Ya, jangan terkatuk-katuk nanti jatuh, kejedot, tidur. Masna-masna 2-2, minimal 2. Ada pola pelaksanaan 4 rakaat. Hadis Aisyah kan, Nabi melakukan 11 rakaat tidak lebih. Ada orang melihat ini witir. Witir bagian dari salat malam. 4 bisa dikerjakan, 2 juga bisa. Berarti dipahami minimal 2 rakaat dan itu tidak terbatas. Ya, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab 20 tarawih karena ada istirahatnya. Lalu kemudian baru witir 3 rakaat. Imam Malik 36. Ya, Umar bin Abdul Aziz 43 rakaat. Ya. Itu udah sempat lagi. Ya. Ada kerjaan tahajud lagi mereka, etikaf dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan siam, wajib kita berpuasa. Mungkin orang akan bilang, Ustaz, kami juga tahu wajib puasa. Ya semua sudah tahu, alhamdulillah itu. Tetapi masih ada tidak mau puasa. Terutama mohon maaf, ya, saya tidak sebut nama lembaga atau kantor instansi ya. Di kantor-kantor itu orang pegawai baru kemarin dipanggil saya ceramah. Begitu saya keluar, blok ya. dalam mobil ditegur pegawai, anak puasa, anak udah kedua. Mungkin yang dengar karena dia ustaz keluar program nego. Itu dibalas. Ada kantor, saya masuk ada urusan. Semua orang rokok. Mereka kontrak supir kan itu. Ya. Berarti daya tahan kadang-kadang sebagian orang yang sudah diberikan kedudukan ini tidak kuat. Ya. Jadi, begitulah kira-kira. Harus sampaikan karena tidak ada kewajiban lain dari puasa. Ini dalam bulan ini ambil syahr siyam. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat atau hadir dia pada bulan Ramadan itu hendaklah dia berpuasa. Jadi ada tanzim, ada pengaturan buat barnamij program, ya, baca Qurannya kapan, istighfarnya kapan, berdoanya kapan, 2 rakaat salat sunat mutlaknya kapan, ke masjidnya kapan, apa yang akan saya lakukan dalam waktu ini padat di bulan Ramadan. Kemudian ada taswiyah dengan makna as-siyam tadi, pengendalian diri. Taswiyah, takhnik dan
usaha untuk memperbaiki akhlak, juga memperbagus daripada tampilan kita. Bisa fisik, bisa non fisik. Yang fisik bisa sehat, jasmani, rohani. Maka di dalam hadis walaupun lemah periwayatan lemah, makna sama, makna kuat. Sumu tasihu, puasalah kalian maka akan sehat. Jadi ada hadis jalur periwayatannya itu lemah, tapi maknanya benar, itu didukung oleh syahid. Kita lihat sekarang kalau kita mau periksakan, di mana puasa Pak ya, jangan makan lagi, minum boleh. Dari jam 11 hasilnya akan maksimal. Disuruh kita puasa sama dokter untuk check up besok. Katakan bahwa puasa sehat. Bukan hanya umat Muhammad yang dapat kewajiban puasa, umat sebelum kita juga puasa. Bukan hanya umat sebelum kita yang dia muslim juga, mukmin juga seperti kita umat Nabi dahulu, tapi umat di luar orang-orang beriman juga ada puasa. Dalam agama artinya Hindu ada puasa, Buddha ada puasa, Hindu ada puasa, Zoroaster ada puasa. Ada dalam semua agama, baik agama yang muncul dan tumbuh dari bumi ini, dari natural, ya, maupun agama dan keyakinan yang Allah turunkan dari sisinya. Itu ada apa namanya? Ada puasa. Sumu tasihu, puasa sehat. Nanti coba ya mulai 15 kan paling enak kan itu. Ini masih ujian di awal, masih berat. Coba lagi lebih karena baru ujian. Nanti ringan terus. Mulai 9, 10 ringan terus. Slow aja puasa. Lalu ada makna taswiyah, penyeimbangan. Tidak hanya penyeimbangan pada tubuh kita, ya. Setahun kita makan, ini diseimbangi. Juga diseimbangi antara siang dengan malam. Siangnya kita puasa, waktu buka makan banyak tuh, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang tidak sehat ketika kita tidak teratur. Ditambahkan penyeimbangan dengan salat tarawih, digerak lagi dan taswiyah. Diberikan pula keseimbangan antara urusan vertikal dengan horizontal. Walaupun horizontal